Rumah ini didesain dengan layout yang sangat fungsional, didukung dengan area fasad yang sangat ikonik, belum lagi area dalam yang terasa sangat homey, menjadi alasan kenapa rumah ini cepet banget sold out-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin atau renovasi rumah, ini juga bisa jadi inspirasi nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, kali ini kita lagi jalan-jalan lagi nih di salah satu proyeknya Eastern Urban Capital yang lokasinya ada di daerah Serpong nih teman-teman. Ya, teman-teman mungkin sebagian sudah tahu ya, dimana lagi kalau bukan Favori House. Nah, Favori House ini bentuknya benar-benar sangat ikonik sekali teman-teman. Bagian fasadnya itu dia bentuknya mengotak dengan perpaduan antara warna putih, ada juga abu-abu tua teman-teman. Nah, tapi sebelum kita bahas rumahnya, kita bahas dulu area kawasannya nih. Nah, lokasi ini benar-benar sangat strategis kalau teman-teman mau menjangkau stasiun kereta api Serpong ataupun pintu tol yang ada di Rawabuntu, ataupun teman-teman yang butuh perbelanjaan juga dekat sekali dengan Mall Ion yang ada di BSD teman-teman. Nah, Favori House ini berdiri di atas lahan 7.000 meter persegi yang nantinya akan ada 62 unit rumah teman-teman, di mana di dalamnya sudah menggunakan sistem keamanan one gate system, ada fasilitas clubhouse yang sudah dilengkapi dengan kolam renang, ada juga taman bermain anak, dan ada taman untuk bersantai-santai teman-teman. Favori House ini terdiri dari dua tipe ya. Yang pertama adalah tipe Arnold dengan dimensi 7 x 12 meter ke belakang, dan yang kedua adalah tipe Renata dengan lebar muka 6 x 12 meter ke belakang. Nah, dimana sekarang aku sudah berada di salah satu tipenya, yaitu adalah tipe Renata nih teman-teman. Dia punya lebar 6 meter x 12 meter ke belakang. Nah, ini di depan row jalannya ini juga sudah cukup lebar ya. Dia sudah selebar 6 meter, pastinya sudah cukup banget kalau misalnya teman-teman berurusan dengan tetangga ya. Dua mobil, ini sudah cukup banget. Dia sudah menggunakan paving block. Pastinya kalau misalnya ada hujan atau lagi nyuci kendaraan, daya serap airnya sangat bagus sekali nih teman-teman. Oke, dari tadi teman-teman pasti tertarik dengan fasad rumahnya ya. Nah, rumah ini tuh mengusung konsep minimalis, dimana dia tuh ada bentukan kotak di area atas karpetnya, dimana itu tuh dalamnya itu tuh kamar tidur utamanya. Dia tuh manis banget. Di sebelahnya dia menggunakan sentuhan conwood. Rumahnya tuh modelnya mirroring ya. Jadi sebelahnya itu dia juga ada conwoodnya, yang mana itu rumah sebelah teman-teman. Jadi cukup ikonik. Ada conwood yang dicat menggunakan fiber coat berwarna coklat. Jadinya perpaduannya tuh kayak minimalis tapi cukup nature. Oke, yuk ikut aku sekarang ke area carportnya. Nah, area carportnya ini selebar 6 meter ya. Pastinya kalau teman-teman naruh 2 unit mobil masih cukup banget nih. Tapi kalau misalnya sekiranya teman-teman hanya mau naruh 1 unit mobil, sebelah sininya masih cukup untuk beberapa kendaraan roda 2. Nah, di sebelah sininya juga ada taman menjadi sekat untuk ruang terasnya nih. Tanamannya juga dibentuk secara diagonal ya. Dia menggunakan siku nih supaya tanahnya itu nggak meluber kemana-mana. Dan di bawahnya area carport ini menggunakan lantai dari batuan alam nih. Jadi pastinya kalau misalnya nyuci kendaraan dan ada air menggenang, dia tidak mudah licin teman-teman. Dan yang aku suka dari projectnya Eastern, dia nggak pakai kanopi teman-teman. Jadi di atasnya itu dia langsung ke bangunan, sehingga layout yang ada tuh jadi sangat maksimal jika dibandingkan dengan luas tanah yang ada. Di atasnya ini nanti ada area kamar tidur utama, nanti kita bahas dari dalam ya. Nah, ini area carportnya cukup untuk naruh 2 unit mobil. Tapi kalau misalnya teman-teman mau taruh 1 unit mobil, dan di sini jadi beberapa unit kendaraan roda 2 masih cukup lebar ya. Nah, di area fasadnya ini ada semen expose yang dibentuk dengan model seperti ini tuh, udah bolong-bolong, jadi seperti konsepnya tuh kayak semi-semi industrial gitu. Kemudian ada cor-coran yang dibentuk lurus, jadi teman-teman bisa naruhin barang sekiranya sampah mobil ataupun apapun yang sekiranya taruh di sini bisa ya. Tuh, jadi dia pakai semen expose, dan di sebelah sininya ini ada conwood ya buat pemanis yang dicat menggunakan fiber coat berwarna coklat. Oke, sekarang kita geser lagi ke area bagian depan pintunya nih, atau area teras. Ini nanti standarnya teman-teman sudah dapat seperti ini ya, dengan menggunakan dektel dengan kayu bengkirai
yang dicat menggunakan warna seperti ini nih. Dan juga teman-teman sudah dapat area seatnya seperti ini, dan area tamannya sudah dibentuk seperti ini juga. Nah, pembelian rumahnya nanti sudah include dengan smart door lock ya, seperti ini teman-teman. Tuh, by 7 seperti ini. Pintunya juga sudah solid banget menggunakan engineering wood. Halo buat teman-teman yang lagi cari rumah, dapatkan pelayanan gratis dari tim Rumahku. Mulai dari informasi dan survei rumahnya, kepengurusan KPR yang dibantu dan dikawal sampai approve bank, serta report progres pembangunan rumahnya sampai serah terima. Tenang aja, harga, promo, dan gimmicknya itu 100% sama sesuai yang diberikan developer. Dan kita juga bekerja sama dengan banyak sekali developer yang pastinya akan memberikan pilihan untuk teman-teman. Dan semua itu akan kita jelaskan secara objektif yang pastinya teman-teman nggak akan dapat dari tim manapun. Pokoknya akan banyak sekali keuntungan yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman menghubungi tim Rumahku. Segera hubungi tim Rumahku sekarang, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya nih. Kita spill sedikit ya. Rumah ini tuh mengusung tema open space, di mana area living room, dining, dan kitchennya itu berada di satu ruangan tanpa sekat. Di belakangnya juga masih ada area backyard dan masih ada kamar buat ART, ada kamar mandi dalamnya juga. Tapi sebelum kita detailkan, kita review dulu pelan-pelan dari area depannya nih. Nah, ini ada area foyer, di mana area foyer ini standarnya nanti teman-teman dapatnya itu udah pakai deck tile seperti ini nih, dengan menggunakan kayu bengkirai. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari Eastern nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin atau renovasi rumah, ini juga bisa jadi inspirasi nih. Karena tuh menurut aku jadi kelihatan lebih nature aja gitu, rumahnya jadi kelihatan lebih homey. Karena ada unsur kayu yang ada di dalamnya, selain dari furniture-furniturnya teman-teman. Dan begitu kita masuk, di sini kita standarnya ini adalah area kitchennya teman-teman. Nah, area kitchennya juga konsepnya ini bagus banget menurut aku. Tentunya kalau teman-teman mau pindahin area kitchennya, itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Nanti misalnya di area sebelah situ itu bisa banget ya. Nah, ini standarnya ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nanti kalau teman-teman beli di sini, teman-teman cuma dapat top table-nya aja nih. Jadi kabinet-kabinet yang ada di sini yang teman-teman lihat itu belum dapat ya. Nah, ini standarnya backsplash-nya ini dia menggunakan keramik ya, keramik dengan model vertikal seperti itu. Dan sebelah sininya juga ada jendela mati yang pastinya dia hanya untuk membuat di area kompornya ini jadi lebih terang aja teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak pakai lampu, ini masih cukup terang lah. Jadi kalau lagi masak, jadi kelihatan nih, jangan sampai gosong gitu. Nah, ini adalah standarnya. Nih, teman-teman tentunya bisa lihat ya, sebagai inspirasi aja kalau teman-teman mau bikin kitchen set. Oke, geser sebelah sininya, memanfaatkan area bawah tangga. Di sini masih ada powder room, teman-teman. Ukurannya juga cukup spesi. Di sebelah sininya dia ada jendela mati, tapi buat sirkulasi masih bisa. Dan semua sanitarinya juga sudah menggunakan American Standard. Nah, ini satu lagi yang aku tertarik. Di depannya ini masih bisa teman-teman bikinin storage area yang teman-teman akses dari area powder roomnya. Jadi kalau biasanya area storage-nya itu kan biasanya ada di bawah tangga, bikinnya di sini ya. Tapi ini juga bisa teman-teman jadikan referensi nih. Jadi di bawah tangganya itu teman-teman bikin tembok, tapi storage areanya teman-teman aksesnya itu dari area powder roomnya nih. Jadi kelihatannya lebih rapih teman-teman. Teman-teman naruhin vacuum cleaner, sapu, dan lain sebagainya, atau barang-barang yang sekiranya nggak enak kelihatan sama tamu ya. Ini juga cukup bagus idenya nih. Jadi akses pintunya tuh dari area powder room. Keren sih, out of the box. Oke, geser ya. Ini lantai-lantainya juga warnanya juga menurut aku senada banget dengan furniture-furniturnya nih. Jadi kelihatan lebih minimalis ya, karena orang zaman sekarang tuh lebih mengutamakan fungsinya. Jadi bagaimana caranya kelihatan barang-barang tuh simple tapi berfungsi semua dengan baik. Tuh. Dan di sini tuh ada dining table-nya. Dia cukup untuk 4 kursi ya. Seperti ini nih. Standarnya tentunya teman-teman mau pindahin dimanapun terserah teman-teman. Nah, ini ada area living room-nya. Taruhin kabinet
televisi seperti ini modelnya, simple ya tapi fungsional. Di bawahnya tuh teman-teman bisa taruhin buku-buku atau misalnya mainan anak dan sebagainya. Ini masih bisa banget nih, jadi kelihatan lebih simple. Di atasnya tuh teman-teman taruhin kabinet satu yang sejajar dengan kabinet di bawahnya, jadi lebih fungsional lah teman-teman taruhin misalnya kayak piala-piala atau foto dan lain sebagainya. Nih oke banget. Oke, bergeser ke area sebelah sini, ini masih ada area backyard yang dipisahkan dengan pintu sliding door yang cukup besar. Ini sliding doornya juga sudah cukup solid ya bahannya, jadinya pastinya kalau misalnya teman-teman mau nyalain pendingin ruangan, ini teman-teman tutup ya. Jadi pencahayaannya juga bagus banget di area lantai 1. Kalau teman-teman even matiin lampu sekalipun, ini masih cukup terang di area lantai 1 nih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, wah saya matiin aja deh AC-nya, nah ini teman-teman bisa buka nih tuh, jadi sirkulasi udaranya juga cukup optimal ke area lantai 1-nya, seger banget jadinya tuh. Nah ini lagi nih ciri khas dari Eastern. Standarnya teman-teman nanti dapat detailnya lagi nih di area backyardnya ya, dengan kayu bengkirai seperti ini nih tuh. Dan di belakangnya nih standarnya nanti tanah aja. Tentunya ini bisa juga teman-teman jadikan referensi nih dengan menanam seperti ini nih ya, dengan pohon-pohon atau tumbuhan paku yang digantung-gantung, atau misalnya taruh anggrek gitu. Ini juga masih cukup potensial lah ya, cukup bisa. Nah ini standarnya juga temboknya ini dia pakai dinding yang dikamprot dan dicat berwarna putih nih teman-teman tuh sampai atas, tapi di sebelah sininya itu dia nggak pakai kamprot ya, jadi ada perpaduan gitu di area belakangnya. Atau misalnya teman-teman di area sini tuh sekiranya teman-teman mau pasangin kanopi ya di area atasnya yang bisa dibuka seperti itu, ini masih bisa banget nih. Jadi ditaruhin kanopi di area atasnya bisa dibuka, di bawahnya tuh teman-teman taruhin kolam ya, karena kolam itu kalau misalnya terlalu banyak kena air hujan itu juga nggak bagus juga buat ikannya teman-teman. Jadi ya saran dari aku, kalau teman-teman mau bikin kolam di area bawah ya sedikit ditutup lah dengan talang air, jadi pembuangannya itu nggak semuanya langsung ke kolam, karena kalau pembuangannya ke kolam itu pH-nya terlalu rendah, nanti nanti ikannya jadi celeng. Atau misalnya standarnya teman-teman bikinin vertical garden, ini juga masih bisa banget nih. Jadi lebih hijau kelihatan di area lantai 1-nya. Perpaduannya jadi cakep banget antara tadi di situ ada warna coklat, terus soft di area lantai 1-nya, furniture-nya, terus kemudian penyegarannya di area belakangnya itu ada vertical garden. Wih, keren. Oke, geser ke sini. Di sini juga dipadukan dengan lantai yang dibuat dari batuan alam nih, seperti ini ya. Ya balik lagi ya, karena di belakang ini adalah area outdoor. Tentunya kalau menggunakan keramik itu akan lebih cepat berlumut dan licin teman-teman. Tapi kalau misalnya menggunakan batuan alam seperti ini pastinya lebih keset ya. Jadi kalau misalnya ada air menggenang itu kecil kemungkinan untuk terpleset. Oke, ini standarnya. Ini di sini tuh ada ruangan buat ART, ada kamar mandinya juga, dan ada kamar untuk tidurnya juga. Cuma mohon maaf nih, kita nggak bisa masuk karena banyak barang-barang. Jadi di sini tuh sebenarnya akan banyak yang serah terima dan ada gudangnya sebenarnya. Cuma gudangnya pun lagi penuh karena akan ditempati secara serempak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita review di area tangganya ya sebelum naik ke lantai 2 nih. Nih standarnya nanti teman-teman dapetin kaca template seperti ini nih. Ini kaca template ya. Jadi membuat nuansa di area lantai 1-nya nih jadi terkesan lebih lega lagi dengan adanya template seperti ini nih. Jadi lebih kelihatan open aja gitu ruangannya. Kalau pakai template kan dia lebih kayak ada penyekatnya gitu ya. Tapi kalau pakai template gini tuh jadi kelihatan lebih lowong aja gitu ruangannya. Nah, kaca template seperti ini tuh yang berstandar Indonesia, ini dia tuh kalau pecah, dia tuh nggak langsung buyar teman-teman. Jadi sebenarnya cukup aman juga. Dan pecahannya itu yang standar, itu dia nggak tajam ya seharusnya. Jadi harusnya masih cukup aman juga buat anak-anak kecil. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti sesuai dengan keinginan teman-teman, ini bisa banget. Nah, di
tangganya juga dia sudah menggunakan homogeneous style ya, yang warnanya senada dengan lantai yang ada di bawahnya nih. Cuma di area sini aja nih yang agak beda. Nih di sini tuh dia menggunakan keramik yang warnanya sesuai dengan yang ada di kamar tidur di lantai 2-nya nanti kita lihat. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin warnanya senada, harusnya bisa ya. Mungkin supaya menandakan kalau misalnya jalan ke atas itu dia nggak kesandung teman-teman. Kalau warnanya sama kan takutnya main jalan aja gitu ya, terus kesandung gitu. Jadi makanya warnanya dibedain 2 step seperti ini nih. Oke, nah yang aku suka dari area tangganya, ini dia pencahayaan bener-bener sangat terang karena di atasnya tuh dia ada skylight yang cukup besar tuh teman-teman tuh. Nah ini tuh untuk memaksimalkan cahaya matahari yang masuk ke area tangganya nih. Jadi di area tangganya dan area lantai 2-nya ini benar-benar sangat terang karena dengan adanya skylight di area tangga. Nah tapi misalnya nih teman-teman ada yang kurang suka dengan skylight yang sebesar ini, mungkin akan berdampak kepada suhu ruangannya jadi kelihatan lebih panas. Teman-teman bisa request untuk mengecilkan area skylightnya ini menjadi lebih kecil. Ini pastinya bisa banget teman-teman. Nah ini juga ada railingnya dengan hand grip menggunakan kayu seperti ini. Minimalis tapi fungsional. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah sampai di lantai 2-nya nih teman-teman. Di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi ya. Nah, karena di depannya ini langsung ke kamar tidur utama, kita masuk dulu ke kamar tidur utamanya nih teman-teman. Nih, kamar tidur utamanya dia tuh sudah pakai homogeneous style yang modelnya seperti serat kayu seperti ini nih. Jadi nanti standarnya teman-teman udah dapat seperti ini ya. Nah, ini adalah referensi aja. Di sebelah sini teman-teman bisa pakaiin wardrobe dan ini juga pencahayaan cukup bagus. Dia bikin kayak modelnya tuh menyikuk seperti ini. Jadi bangunannya kalau dari depannya itu lebih kelihatan bervariasi teman-teman, lebih manis. Nah ini bednya kalau teman-teman taruhin atau pakaiin bed ukuran king, di sini masih muat banget. Nah ini secara space juga masih cukup lega, level terhadap TV juga masih enak. Kemudian ya sekali lagi ya, furniture yang ada di sini teman-teman bisa jadikan referensi kalau teman-teman nyari inspirasi sekiranya mau bikin furniture nih. Ini hambalan di atas TV-nya, ini sejajar dengan yang bawah nih. Jadi manis banget kelihatannya. Perpaduan warnanya juga cantik ya. Oke, nih di dalam kamar tidur utamanya ini masih ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Teman-teman bisa taruhin wastafel, kemudian klosetnya, terus pembatasnya ini ada kaca dan ini area untuk showernya. Nah ini yang senangnya aku dari Project Nestin, bener-bener dia membuat bagaimana di kamar mandinya ini sirkulasi udaranya tuh nggak mati teman-teman. Jadi di area yang tadi aku sebutin dari luar, ini tuh ada roster nih, bata roster untuk mengalirkan udara ke area kamar mandinya nih. Jadi kamar mandinya tuh kalau misalnya kita lagi buang air besar ya atau buang air kecil, ini bisa ditutup dan sirkulasi udaranya itu tetap, jadi pertukaran udaranya itu tetap jalan teman-teman. Dan di bawahnya ini tetap terang karena dia ada kaca, tapi dia dikasih stiker sunblast seperti ini nih. Jadi dia nggak kelihatan, tapi cahayanya tetap masuk teman-teman. Jadi di area kamar mandinya ini teman-teman mau matiin sekalipun lampunya ini tetap terang ya. Dan dindingnya juga sudah menggunakan homogeneous style yang teksturnya matte ya. Jadi dia tuh nggak glossy. Jadi kelihatan lebih homey di kamar mandinya. Keren sih. Oke, next kita lanjut ke area depannya nih. Ini ada kamar tidur anaknya nih. Tuh, ini juga referensi ya furniture-nya tuh. Dibuat model-model seperti ini. Terus di sininya tuh teman-teman bisa bikinin kabinet untuk naruh pakaian, kemudian naruh buku-buku, taruhin single bed di sini. Masih cukup enak. Nanti kalau misalnya anaknya sudah besar, ini taruhin bed ukuran queen di sini pun masih oke nih. Sama ya, di lantainya juga dia sudah menggunakan homogeneous style yang vertikal dengan motif kayu. Nah, di sebelah sini juga dia nggak kekurangan cahaya tuh. Jadi masih bisa dibuka dan cahaya masih bisa masuk dan juga
sirkulasi udaranya juga tetap oke. Oke, next. Nah, nih di area depannya ini juga bener-bener menurut aku keren sih. Ya, jadi dia tuh penyekat antara bagian atas dengan area tangga. Dia buat railingnya tuh dengan menggunakan kayu seperti ini teman-teman nih. Tentunya ini adalah referensi aja ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau menggantinya dengan alasan supaya lebih kelihatan kuat atau misalnya lebih safety, ini bisa banget teman-teman bikin menggunakan bahan dari holo ya, besinya. Ini pegangannya aja nih, gripnya mungkin bisa teman-teman lapiskan dari kayu. Nah, ini standarnya di bawahnya ini dia kaca template ya. Kaca template ini kalau pecah dia itu nggak buyar teman-teman. Dan kalau yang standar SNI dia itu pecahannya nggak tajam ya, jadinya lebih aman kalau kaca template yang original ya, setahu aku ya. Nah, di bawahnya itu dia juga sama, tekstur dan ukurannya sama seperti yang ada di lantai 1 tadi. Oke, next. Nah, ini adalah kamar tidur anak lagi nih. Nih, sama ya, kurang lebih ukurannya sama, cuma memang ada perbedaan sedikit di area furniturnya aja, karena di sini tuh ada jendela yang cukup besar untuk optimalisasi cahaya ataupun sirkulasi udara yang masuk ke area kamar tidur anaknya ini, teman-teman. Tuh, bednya juga pakai single bed. Tapi kalau misalnya nanti someday anaknya sudah besar, dibesarkan sedikit dengan bed ukuran queen nih masih cukup oke. Nah, ciri khas nih dari Eastern nih. Jadi setiap proyeknya Eastern ya, dia tuh pakai selalu kamar mandi sharing dengan connecting door seperti ini nih. Jadi bisa dibuka dari kamar tidur anak yang pertama ataupun kamar tidur anak yang kedua. Jadi dipakein pintu seperti ini nih. Nah, tadi juga dia bisa masuk dari area sini ya. Terus standarnya di sini tuh dia pakein wastafel dengan kaca yang cukup besar. Dan selalu shower with the view. Jadi salah satu ciri khasnya Eastern ya. Jadi ada area closet, penyekat kaca, area shower, dan view-nya. Wah, jadi ini juga buat sirkulasi udara bagus banget nih teman-teman. Tapi misalnya nih Mas, saya nggak mau kalau misalnya di area kamar mandinya itu takut misalnya. Kadang juga kan ada ya anak-anak yang takut gitu kalau misalnya ke kamar mandi, kalau misalnya dianya langsung kebuka gitu ya, takut yang horor-horor. Jadi tinggal teman-teman request ini tutup aja gitu, biar nggak serem buat anak-anak yang sekiranya takut hantu gitu ya. Nih, jadi buat sirkulasi udara cukup oke. Oke, next. Ada satu ruangan lagi nih di area belakang, dimana ruangan ini referensinya adalah untuk area walking space teman-teman. Tuh, nih kabinet-kabinetnya ini senada dengan kabinet-kabinet yang ada di bawah, ada di kamar tidur. Ini senada ya, warnanya ya manis banget. Tuh. Jadi, tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin area di sini, ini sebagai area untuk sholat misalnya buat teman-teman yang beragama Islam ya, yang Muslim, ini masih cukup banget ya. Jadi masih ya dapat 2 sap lah. Jadi pas tuh untuk keluarga gitu. Atau misalnya dibikin lebih kecil ya area walking space-nya supaya juga bisa dipakai untuk sholat, ini masih bisa banget. Dan bagusnya lagi, ini kita tutup. Oh, lampunya juga nih standarnya udah pintunya juga ini standarnya juga udah solid banget ya. Nah, ini nih, jadi dia punya balkon di area belakang, dimana balkon ini bisa teman-teman pergunakan untuk area servis atau untuk area menjemur nih. Jadi kalau misalnya ada tamu, mungkin ya lebih private ya, pakaian-pakaian jemurannya tuh. Yang standarnya dia pakein bata roster ya, jadi sirkulasi udaranya tetap dapat. Di bawahnya dia menggunakan lantai dengan batuan alam seperti ini, jadi lebih natural kalau misalnya basah karena ini outdoor. Jadi dia nggak cepat licin juga kalau pakai batu-batuan alam seperti ini. Nah, ini standarnya juga teman-teman nanti dapat tangga monyet yang mengakses ke area torennya. Seger banget sih, sirkulasi udaranya juga cukup oke. Nih, jadi dari sini teman-teman bisa lihat ke area backyardnya tadi tuh. Oke bang. Tentunya yang teman-teman lihat tadi adalah sebagai referensi aja kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, atau misalnya teman-teman lagi membangun rumah, cari inspirasi buat furniturnya ya. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik membeli rumah ini, berapa sih harga dan cicilannya? Pokoknya stay tune terus, tonton video ini sampai habis.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian harganya teman-teman. Nah, di Favori House ini tersisa hanya satu unit ya, yaitu di blok D17. Tapi buat teman-teman yang tertarik, jangan khawatir karena Eastern Urban Capital ini lagi membangun tahap kedua yang ada di sebelahnya yang diberi nama Provenance House. Tapi sebelum kita bahas promo apa di Provenance House, kita bahas dulu yang di Favori House-nya ini, yaitu blok D17 dengan luas tanah 84 meter persegi dan luas bangunan 120. Harganya itu di 1.886.037.120 rupiah. Dan ketentuan minimal DP 5% yaitu di 94.301.856 rupiah. Nah, jika kita breakdown dengan Bank Danamon, yaitu salah satu bank yang bekerja dengan Eastern Urban Capital ini, jika teman-teman ngambil tenor 10 tahun, 3 tahunnya itu cicilannya 18.038.439 rupiah. Jika teman-teman ambil 15 tahun, 3 tahun pertamanya itu di 13.145.761 rupiah. Dan jika teman-teman ambil yang 20 tahun, 3 tahunnya itu cicilannya 10.744.603 rupiah. Nah, setelah 3 tahun pertama, pastinya dia akan ada floating, di mana suku bunga itu menyesuaikan pada kondisi BI pada saat itu ya. Dan apa yang aku jelaskan tadi, ini adalah penyesuaian dari suku bunga bank yang berlaku pada saat ini yang pastinya bisa berubah teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke Provenance House, di mana promo yang ada pada saat ini, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan diskon 5%, kemudian free AJB, free balik nama, SHM, Smart Home, dan bonus 2 unit AC. Nah, yang belum include itu adalah biaya BPHTB dan juga biaya KPR. Nah, karena di sini ada diskon 5%, tentunya teman-teman bisa switch tuh. Jadi diskon 5%-nya itu untuk membayar BPHTB. Teman-teman hanya perlu fokus pada booking fee sebesar 10 juta dan juga biaya KPR. Nah, kalau teman-teman nggak punya DP, teman-teman bisa hubungi tim Rumahku untuk mengajukan free DP kepada developer ataupun ke banknya. Oke, jadi gitu buat teman-teman yang tertarik membeli Provenance House ataupun Favori House, teman-teman bisa menghubungi kita di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman supaya channelnya makin berkembang. Buat teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.